Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tiba saatnya kita akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan dalam acara Tabura Injil pada saat ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk mengerahkan hati dan seluruh perhatian kita kepada kebenaran Tuhan. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau beri kesempatan waktu yang sangat baik untuk kami dapat belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini membawa kami kepada kehidupan, keselamatan dalam kerajaan sorga. Untuk itu kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami sekalian, di dalam hati kami, setiap orang yang mendengarkan dimanapun berada, biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Karena seluruh hidup ini hanya dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga berfirman kepada kami, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar di hari ini, Senin tanggal 16 Mei 2022. Pembacaan firman Tuhan terangkat di dalam kitab Roma pasal 6 pada ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Dengan judul pembacaan firman Tuhan, Mati dan Bangkit dengan Kristus. Pada ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang memiliki kerinduan untuk terus menjalankan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kita dituntun oleh tema dari pembacaan firman Tuhan ini, manusia dibaptis dalam kematian Kristus menjadi senjata kebenaran. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam pembacaan kita di hari ini, Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada kita semua sebagai orang Kristen bahwa orang yang telah menerima kasih karunia adalah orang yang telah dibaptis dalam kematian Kristus dan bangkit bersama kebangkitan Kristus. Maka hidup itu akan menjadi hidup yang baru, hidup yang benar. Tetapi kalau misalnya hidup ini kita masih lebih suka dikuasai oleh dosa dan selalu ingin memberi diri untuk menuruti keinginan kedagingan, walaupun di dalam hidup ini sudah mendapat kasih karunia, tetapi dianggap rendah, dianggap remeh, dan melalaikan kasih karunia itu di dalam kehidupan. Kita ingat bahwa mata Tuhan tertuju kepada setiap orang yang memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan dalam semua perbuatan yang dia lakukan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, Paulus menasihati jemaat di Roma bahwa kebangkitan Kristus yang memberikan kasih karunia kepada orang percaya, juga kebangkitan Kristus yang memberikan kuasa Allah bagi orang yang dibenarkan dan menjadikan orang-orang percaya memberikan hidupnya, anggota tubuhnya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Pelajaran penting bagi kita pada saat ini ketika
bagian firman Tuhan yang kita terima di hari ini, kita mendapatkan keselamatan. Bahkan kita akan selalu disertai dengan berkat-berkat yang disertai dengan keselamatan itu. Berkat kekayaan, kehormatan, kehidupan, semuanya itu berasal dari Allah lewat Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Bapak Ibu Saudara, lewat bagian firman Tuhan ini juga saya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kita harus sadar, ingat bahwa kuasa Allah itu yang besar. Kuasa Allah itu lebih kuat. Oleh sebab itu kita pakai kasih karunia Allah itu untuk mengendalikan diri kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk tujuan melakukan apa yang benar. Mengapa demikian? Kita harus melakukan apa yang benar karena kita ini dahulu adalah orang-orang yang ada di dalam dosa, tetapi kita sudah dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah mati dan bangkit, maka kita pun mati dan bangkit menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hidup yang kita jalani ini, kita ada di dalam dosa dan terus dosa itu menguasai kita, tetapi kita harus menyadarkan diri kita untuk hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup yang benar. Kalau kita kembali hidup di dalam dosa, maka kita dikatakan tidak lagi menghargai pengorbanan Yesus dalam hidup. Saya dan saudara-saudara sekalian, kita ingat bahwa kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri kita dan menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Masih dalam suasana penampakan Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita sekalian sebagai orang percaya, mari kita mendengar dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup. Karena perintah Tuhan merupakan suatu petunjuk yang benar bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pula memberi kuasa kepada kita untuk mengendalikan diri kita, mengatur hidup kita, sehingga kita hidup benar dan seluruh anggota tubuh kita yang adalah bait Allah. Kita mengatur seluruh hidup kita menurut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami mendengarkan firman-Mu. Kami mendapat banyak pengetahuan untuk menjadi petunjuk bagi kami ketika Tuhan izinkan kami ada di dalam dunia ini. Ada maksud dan kehendak Tuhan untuk melakukan apa yang benar, karena lewat pengorbanan-Mu, lewat kebangkitan-Mu memberi kami hidup dan boleh merasakan segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan kami menyerahkan semua orang percaya, para janda, duda, yatim piatu, para lansia, ibu-ibu mengandung, bahkan juga yang ada di balik terali besi. Orang-orang yang mengalami sakit di rumah tinggal masing-masing ataupun di rumah sakit ataupun dalam berbagai beban-beban kehidupan. Kami yakin dan percaya Engkau mati dan bangkit dari antara orang mati. Kuasa-Mu akan menyertai setiap orang yang datang kepada Engkau. Jangan sia-siakan kami Tuhan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus membawa kami untuk melihat kepada Engkau yang penuh kasih. Kasih setia-Mu tidak pernah hilang, tetapi selalu baru dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita.